Lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan terakhir pembahasan kita halaman 138 tuh ya. Fa'inggila. Kita sudah membahas masalah batasan-batasan haram dan syubhat. Sekarang kita masuk ke batasan-batasan berikutnya, yaitu batasan berlebih-lebihan halal itu sampai di mana. Fa in qila qala al-muallifu wa nafa'ana fid dharain amin. Fa in qila fa hadza janibul haram. Jika dikatakan yang kamu jelaskan baru saja itu adalah batasan-batasan barang atau makanan yang haram. Fa akhbirna an janibil halal. Nah, sekarang jelaskan kepada kami batasan-batasan yang halal, sebab kita sudah membahas yang bisa merusak, yang perlu dihindarkan dari perut kita itu satu, mengkonsumsi barang yang haram dan barang yang syubhat mutlak. Dua, mengkonsumsi berlebih-lebihan barang yang halal. Nah, sekarang jelaskan kepada kami tentang yang halal. Wa ma haddul fudul alladzi yalzimu minhul habsu wal hisab. Dan apakah batasannya orang itu sudah disebut memakan barang yang fudul, yang tidak diperlukan, yang berlebih-lebihan. Yang dilarang kan berlebih-lebihan mengkonsumsi barang halal. Apa batasannya berlebih-lebihan itu? Kalau haram itu jelas. Ini haram, ini halal. Ini syubhat, ini tidak syubhat. Tapi ini kalau sekarang berlebih-lebihan mengkonsumsi barang yang halal, itu batasannya apa? Berlebih-lebihan barang halal yang menyebabkan seseorang itu al-habsu wal hisab. Bukan azab ya. Kalau haram itu azab. Tapi kalau berlebih-lebihan barang yang halal itu menyebabkan seseorang tertahan, al-habsu. Tertahan dia. Jadi harusnya dia bisa segera mendapat kebaikan, tapi dia jadi tertahan gitu ya. Jadi al-habs. Habs itu kan penjara gitu ya, atau tertahan gitu. Orang itu tidak diazab dengan mengkonsumsi barang yang halal, tapi dia akan tertahan. Nah, apa penjelasan tertahan itu mungkin nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali lebih detail. Juga hisab, hisabnya akan lebih panjang karena dia banyak mengkonsumsi sesuatu yang halal. Kalau sesuatu yang haram sudah jelas, tidak perlu diperhitungkan lagi. Kalau sesuatu yang halal ini yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal miqdar alladhi idza akhadhahu al-'abdu yakunu dzalika adaban wala yakunu fudulan. Jelaskan pula kepada kami apa ukurannya makanan atau materi yang jika diambil oleh seorang hamba, maka ukuran materi itu adalah ukuran seorang hamba yang beradab. Adaban itu ketika kamu makan itu makan karena adab atau makan karena fudulan. Ini makanan yang kalau kamu makan, kamu itu termasuk orang yang beradab. Ukuran makanannya itu ukuran makan orang yang beradab. Pantas kamu memakan ini. Mana yang tidak pantas, mana yang terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Ukurannya apa? Wala alaihi fihi habsun wala hisab. Dan apa makanan yang kalau saya makan atau materi yang halal yang kalau saya ambil yang tidak ada tahanannya. Saya tidak harus tertahan dan tidak harus dihisap panjang-panjang. Nah, ini pertanyaannya ini ya.
Pertanyaan ini mungkin tidak ada di dalam benak kita, tapi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, ini loh pentingnya kamu mengetahui kadar gitu ya. Yuqalu lahu, maka kalau ada yang bertanya seperti itu akan dijawab untuknya, fa'lam, ketahuilah, anna ahwalal mubahi fil jumlah thalathatu aqsam. Kondisi barang mubah, bukan barang haram dan syubhat, kondisi barang mubah yang dihalalkan secara umum, secara universal, dia itu terbagi menjadi 3. Fil jumlah, kondisi barang mubah total, barang mubah itu dibagi menjadi 3. Ahaduha, jadi ini kondisi orang yang menerima mubah gitu ya, atau memakan barang mubah. Ada 3 macam. Kalau barangnya sebetulnya ya halal, tapi yang menjadikan itu tidak baik itu yang menerima gitu, yang mengkonsumsi, karena barang itu kan tidak ada hukumnya. Barang yang dipegang itu tidak ada hukumnya. Nah, yang pertama ahaduha ayakhudhahul abdu mufakhiran mukathiran mubahiyan muraiyan. Kondisi barang yang dimiliki oleh seseorang atau dicicipi oleh seseorang atau diraup oleh seseorang dengan tujuan mufakhiran. Mufakhir itu keangkuhan gitu ya. Keangkuhan. Mukathiran bermegah-megahan. Dengan tujuan angkuh, bermegah-megahan. Mubahian, membanggakan kondisinya. Muraiyan, pamer kepada orang. Angkuh, megah-megahan, bangga terhadap materi tersebut dan pamer. Jadi tipe orang yang mengkonsumsi bukan haram loh nih ya. Dia sudah betul-betul dia kerjanya itu sudah terhindar dari barang yang haram, barang yang syubhat. Dia mengeruk harta yang halal tapi dengan tujuan di dalam dirinya pamer. Ini loh, saya punya barang A, barang B, punya rumah A, punya rumah B, rumah saya megah. Tujuannya itu untuk pamer ya. Kalau tujuannya untuk pamer berarti kita tidak bisa menghukumi itu ya. Itu urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti orang yang mobilnya bagus itu tujuannya seperti ini. Tidak mesti orang yang naik sepeda tidak punya tujuan seperti ini. Itu kan tergantung masing-masing. Naik sepeda saya bagus ini, sepedanya orang itu tidak bagus. Tujuannya bermegah-megahan, ya itu sudah cukup. Itu sudah masuk. Nah, atau orang punya mobil, punya rumah, makanannya yang harganya mahal, bermegah-megahan. La ilaha illallah. Sekarang banyak orang yang memamerkan makanan, memamerkan kekayaan. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu niatnya apa. Tapi kita jangan pernah memamerkan kekayaan kita kepada siapapun dengan tujuan pamer. Dengan tujuan pamer atau membanggakan materi duniawi. Kata Imam Ghazali, kondisi pertama orang yang menerima barang mubah, barang halal dengan niat seperti ini, fayakunul akhdhu minhu fi'lan mungkaran. Ketika seseorang meraup harta yang halal dengan niat berbangga-banggaan, bermegah-megahan, angkuh, muraiyan, pamer, maka orang tersebut menimba barang halal ini, memilikinya dengan cara yang mungkar, cara yang tidak baik gitu ya. Cara yang mungkar ini
yustaujab ala zahiri fi'lihi, karena perbuatannya secara lahiriah itu menjadikan dia al-habsa wal hisab. Yastaujibul hisaba al-habsa wal hisaba, menjadikan dia pasti akan ditahan terlebih dahulu dan akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, wal lauma wat ta'yira, dan menjadikan dia itu akan rendah, hina, akan direndahkan dan dihinakan gitu ya. Karena lahiriah perbuatannya secara lahiriah yang mungkar tersebut. Perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba, berbangga-bangga dengan kelebihan materi, bermegah-megahan. Wa huwa mungkarun wa syarrun, perbuatan yang seperti ini walaupun itu barang halal yang dia ambil, barang mubah yang dia ambil, itu adalah perbuatan mungkar wa syarr, dan perbuatan buruk. Yastaujibu ala batini fi'lihi, secara lahiriah, perbuatannya secara lahiriah bermegah-megahan, itu menyebabkan dia dihisab nanti, ditahan, dihinakan, direndahkan. Dan secara batiniah perbuatannya, kesombongannya, riaknya, itu bisa menjadikan dia terkena azab. Secara batiniahnya bisa menjadikan dia terkena azab. Takatsur wat tafakhur itu ya, sombong. Orang yang sombong, yang angkuh, itu bisa menjadikan dia terkena siksa. Sombong dan angkuh itu perbuatan dosa, saudara. Tapi kalau bangga terhadap materinya, itu perbuatan yang mungkar, bisa menjadikan dia nanti tertahan dengan banyak-banyakan materi itu. Wa dzalikal ghasru minhu ma'siyatun wa dzambun. Nah, yang jadi masalah itu tujuannya dia itu tadi ya. Tujuannya itu tujuan yang maksiat dan tujuan yang menimbulkan perbuatan dosa. Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu diliputi oleh permainan, kelalaian, perhiasan, dan berbangga-banggaan, tafakhur. Ila qaulihi, sampai di firman-Nya, wa fil akhirati adzabun syadid. Dan nanti di akhirat orang-orang yang berbuat seperti itu, dia akan diliputi siksa yang sangat pedih. Kenapa kok diliputi siksa yang sangat pedih? Karena tujuannya yang tidak baik di dalam mengumpulkan barang yang halal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man talabad dunya halalan. Lihat ini. Siapa yang mencari dunia yang halal, mubahian, mukathiran, mufakhiran, muraiyan. Seperti yang disebutkan Imam Ghazali. Siapa yang mencari dari dunia ini sesuatu yang halal, tapi dengan tujuan sombong, bermegah-megahan, angkuh, riak, pamer, lagi Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat perjumpaan itu Allah akan marah dengannya, akan murka dengan orang tersebut. Nah, Allah murka dengan orang yang punya niat seperti ini. Fal wa'idu ala ghasdihi dzalika biqalbihi. Nah, ancaman ini mengarah kepada apa sih? Barang halal kok bisa menjadikan Allah murka? Ancamannya ini tertuju pada apanya?
Bukan pada saat dia mengkoleksi barang halal tadi, tapi ancamannya ini tertuju dari tujuannya dia mengumpulkan barang halal tadi sudah tidak baik. Maka ini dijelaskan di sini al-wa'id ala ghasdihi dzalika biqalbihi. Ancaman ini siksanya itu karena niat di dalam hatinya yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan dan riak tadi. Kalau mengumpulkan barang halalnya sebetulnya ya, itu hanya menyebabkan tertahan dan bisa menyebabkan tertahan dan menyebabkan orang tersebut hisabnya akan panjang, itu saja. Wal qismu tsani, kondisi yang kedua, ayakhudal halal li syahwati nafsihi la ghair. Tujuan yang kedua, orang yang mencari barang halal tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu, tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan dia mau sombong dengan orang, mau pamer, tidak ada. Tidak ada tujuan pamer. Tidak ada tujuan dia mau bermegah-megahan, tidak ada. Kamu mengumpulkan barang halal ini buat apa? Ya karena saya suka, itu aja. Tidak ada tujuan lain, syahwat. Hanya saya suka saja, memenuhi keinginan syahwat saya berlebih-lebihan mengkonsumsi barang yang halal atau mengumpulkan barang yang halal. Nah, kondisi yang seperti ini, yang kedua ini, fadzalika minhu syarrun. Ini juga kondisi yang buruk, yastaujibu alaihi al-habsa wal hisab. Yang seperti ini akan menjadikan pelakunya tertahan dan dihisab. Kalau tadi yang pertama akan menjadikan pelakunya karena perbuatan secara zahiriyahnya dia tertahan dan terhisab, karena tujuan batinnya yang buruk bisa menyebabkan dia terkena ancaman siksa neraka. Kalau yang kedua ini bisa menjadikan pelakunya tertahan dan dihisab, hanya itu saja, tidak ada azab, tapi tertahan dan dihisab. Paham ini ya? Bisa dipahami ini ya? Kenapa? Karena dia tidak ada tujuan pamer, tidak ada tujuan sombong, tidak ada tujuan bermegah-megahan, tujuannya murni hanya hawa nafsu saja, hawa nafsu. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Lihat ini. Tsumma latus'alunna, kemudian kalian ini pasti akan ditanya di hari kemudian nanti, 'anin na'im, akan kenikmatan yang kalian cicipi. Berarti lebih banyak kenikmatan yang kita cicipi, lebih banyak pertanyaannya kan? Kalau lebih banyak pertanyaannya, berarti kita lebih banyak tertahan. Lebih banyak kita tertahan. Sama seperti orang yang masuk imigrasi, bawa barang cuma satu tas kecil dengan barang yang 3 koper atau 4 koper. Pemeriksaannya lama mana? Lama yang 3 koper, 4 koper itu. Yang tasnya kecil itu cuma sebentar saja diperiksa langsung lewat. Yang 4 koper itu bisa tertahan lama dia. Temennya sudah lewat, sudah masuk, yang ini masih tertahan lama. Nah, siapa ini yang tertahan lama ini? Nanti di akhirat. Yang tertahan lama itu orang yang paling banyak mencicipi kenikmatan dunia ini, itu yang paling banyak pertanyaannya. Walaupun itu halal. Walaupun itu halal. Dan dia tidak bertujuan pamer. Kalau bertujuan pamer, bukan cuma tertahan, dia bisa terkena siksa, bisa terkena siksa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kata Rasulullah SAW, dunia itu yang halal dari dunia ini akan dihisab, diteliti, yang haram akan dihukum. Yang halal tidak akan dihukum, tapi akan dihisab, diteliti pasti. Kamu makan dunia ini 50%, ya hisabnya ya 50% itu dihisab semua oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu cuma 10%, ya 10% itu yang dihisab oleh Allah. Kalau ada yang haram itu yang menjadikan kamu dihukum. Yang halal itu dihisab. Nah, wal qismut tsalits, bagian yang ketiga, kondisi seseorang dalam mencicipi barang yang halal di dunia ini, ayyakhudha minal halali fi halil udhri gadran yasta'inu bihi ala ibadatillahi ta'ala. Nah, ini Imam Ghazali menyampaikannya detail sekali ya. Yang kondisi ketiga ini, seorang hamba mengambil barang halal, mengkonsumsi barang halal dalam kondisi dia itu udzur, dalam kondisi darurat. Artinya ya memang dia perlu makan atau dia perlu uang ini. Untuk apa? Gadran dia ambil hanya kadar untuk membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Nah, saya punya uang 10 juta umpamanya. Yang saya ambil ya 500.000 ini. 500.000 ini sudah cukup. Orang kan beda-beda, jangan letterlek menanggapi ucapan saya ini. Ini hanya contoh saja. Ini 10 juta uang saya. Yang saya ambil 500.000 ini, yang saya cicipi dari 10 juta saya itu, ya 500.000 ini karena ini buat nyambung hidup saya. Kalau saya tidak makan ini, ya saya tidak bisa ibadah nanti. Tidak bisa saya ibadah. Nah yang sisanya itu untuk kepentingan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain yang memerlukan. Bisa untuk istri saya, bisa untuk anak saya, bisa untuk saudara-saudara saya, bisa untuk ibu saya kalau ibu saya masih hidup, bisa untuk bapak saya kalau bapak saya masih hidup, bisa untuk tetangga, bisa untuk yang saya perlu hanya ini aja. Sisanya berikan kepada orang yang perlu. Jangan kamu simpan. Kalau kamu simpan atau kamu gunakan dia untuk harta tersebut untuk barang-barang yang tidak kamu perlukan, memenuhi syahwat kamu, berarti kamu masuk kelompok kedua. Kalau kamu membeli barang yang tidak kamu perlukan dengan niat bermegah-megahan, pamer sama orang, kamu masuk kelompok pertama, lebih parah lagi. Tapi kalau kamu ambil seperlunya untuk melanjutkan hidup, sisanya kamu jaga, tapi kamu berikan kepada orang-orang yang perlu. Kamu tidak memakan dia untuk keperluan syahwat kamu, tidak berlebih-lebihan, dan kamu tidak bermegah-megahan. Berarti kamu termasuk kelompok yang ketiga. Paham ini ya? Nah, kalau masuk kelompok yang ketiga, yang mengambil dari harta itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaktasira ala dzalika, dia tidak ngambil lebih dari keperluannya hidup saja. Sudah ini buat perlu hidup aja. Sisanya lebih-lebihnya enggak. Falidzalika minhu khairun wa hasanatun wa adabun. Inilah kondisi hamba yang dalam mengkonsumsi dunia itu kondisinya baik, khair, hasanah. Hasanah itu ya baik, indah gitu ya. Dan adabun, di dalamnya terdapat adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kondisinya baik, terdapat adab, fala hisab alaihi wala iqab. Hamba yang konsumsi dunia seperti ini, dia tidak akan dihisab, berarti tidak akan panjang-panjang nanti penelitiannya. Yang kedua, tidak akan mendapat siksa. Siksanya apa? Tidak ada dosanya dia. Ngambil barang yang halal untuk melanjutkan hidup. Bahkan bukan cuma tidak dihisab dan tidak dihukum, bal yastaujibu alaihil ajra wal madhata. Bahkan dia akan mendapat pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala karena dunia itu gemerlapnya tidak menyilaukan dia.
Dia tidak memperturuti syahwatnya. Nah, liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, porsi kebaikan dari apa yang sudah mereka usahakan. Mereka kerja, dapat keuntungan, keuntungannya menjadikan mereka mendapatkan kebaikan nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dunia yang mereka miliki itu tidak melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mencicipi dari dunia ini apa yang mereka perlukan untuk nyambung hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi yang ketiga, ini kondisi yang betul-betul selamat dari penahanan, selamat dari hisab, selamat dari siksa. Nah, kalau kita mau selamat dari semua ini, ya kita harus mengkondisikan kehidupan kita ini ke dalam kelompok kondisi orang yang mendapatkan barang halal seperti ini, dengan niat seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabad dunya halalan. Siapa yang mencari dunia halal. Kalau yang tadi, siapa yang mencari dunia halalan mubahian. Siapa yang mencari dunia halal karena mau bangga-banggaan, megah-megahan, mau pamer sama orang. Nah, ini lagi Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Dia nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Sedangkan di dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan, man talabad dunya halalan. Sama, siapa yang mencari dunia halal, bukan haram ya, halal. Artinya mendapat dunia yang halal. Isti'fafan 'anil mas'alah. Karena dia ini menghargai dirinya dari meminta-minta. Orang ini harus menghargai dirinya, jangan jadikan diri kita itu meminta-minta kepada makhluk. Isti'fafan, karena punya harga diri, menyucikan dirinya dari meminta-minta kepada orang. Saya harus punya uang, kenapa? Supaya saya tidak minta-minta kepada orang, supaya saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu cari harta, tujuan kamu menjaga harga diri kamu, harga diri anak-anak kamu, istri kamu. Pertama ini ya, isti'fafan 'anil mas'alah wa ta'attufan 'ala jarihi. Cari dunia karena belas kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya. Kesian, saya cari uang ini, kalau ada tetangga saya atau ada orang lain yang perlu bantuan, saya akan bantu. Kenapa kamu kok kerja dari pagi sampai malam, ini apa yang kamu cari? Saya cari uang, buat apa? Buat bantu orang. Ini berarti bukan megah-megahan, buat bantu orang kok ya. Kemudian wasa'yan ala iyalihi, atau siapa yang cari uang, cari dunia karena mau memenuhi keperluan hajat keluarganya. Tidak ada niat bermegah-megahan. Ini yang harus digarisbawahi loh ya. Tidak ada niat bermegah-megahan. Tidak ada niat memuaskan nafsu. Kamu cari uang dari pagi sampai malam apa? Ya buat anak saya, buat istri saya. Biar dia tidak keluar minta-minta. Saya punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang niatnya seperti ini, kata Rasulullah SAW, Ja'a yaumal qiyamah, nanti dia akan datang di hari kiamat, wa wajhuhu kal ghamari lailatal badri. Wajahnya, dia datang di hari kiamat, wajahnya terang seperti bulan purnama. Padahal dia kerja nyari uang ya, bukan di atas sejadah gitu ya. Dia kerja mengumpulkan dunia dia, tapi syaratnya satu, mengumpulkan dunia untuk barang yang halal. Dua, niatnya bagus, tujuannya bagus. Tujuannya apa? Ngambil dari dunia ini untuk membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memberi contoh
Contohnya umpamanya saya punya harga diri, tidak mau minta-minta. Yang kedua contohnya memenuhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga memenuhi hajat keluarganya. Ini tujuan yang bagus. Asal jangan ada bermegah-megahan, bangga-banggaan harta. Nah, orang zaman sekarang ini bangga-banggaan harta, ya. Pamer-pameran rumah, pamer-pameran mobil, pamer-pameran baju merek. La ilaha illallah, ini baju ini buat menutupi aurat sekarang jadi bangga-banggaan, ya. Bangga-banggaan anak, bangga-banggaan haflah acara pernikahan besar-besaran. Tujuannya apa? Sama sekali tidak ada tujuan apa-apa kecuali untuk pamer kepada orang. Padahal orang yang keluar di pagi hari mengenakan baju dengan niat menutupi aurat, dia mengenakan baju ini dapat pahala di sisi Allah. Tapi orang yang keluar mengenakan baju, sama-sama mengenakan baju dengan niat pamer kepada orang. Ini baju saya mereknya luar biasa ini. Yang kedua ini sama-sama mengenakan baju, yang kedua dapat dosa, yang pertama dapat pahala. Karena pamer itu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Jangan pernah pamer harta dunia. Pamer ibadah saja tidak boleh, kalau pamer harta dunia. Mau buat apa pamer harta dunia? Nah, ini yang ketiga ini yang selamat. Wadzalika lamma qasada bihi hadhil gusud al-mahmudah lillahi subhanahu wa ta'ala fa hadhihi fa'lamha. Nah, ini semua keutamaan yang didapat bagi orang yang ketiga ini, karena orang yang ketiga ini punya niat yang baik. Jadi yang paling penting itu sebetulnya bukan hartanya. Hartanya bisa sama-sama, dapatnya yang ini 10 juta, yang ini 10 juta, tapi yang ini dihisap, yang ini tidak dihisap. Kok bisa? Ya yang karena ini itu punya tujuan yang baik tadi. Yang ini tujuannya memuaskan nafsu saja, nafsu belaka. Yang ini tujuannya mencukupi keperluan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan seseorang tertahan dan dihisap nanti bukan kekayaannya, tapi tujuan dia memiliki kekayaan tadi. Sebab kalau karena kekayaannya Nabi Sulaiman bagaimana? Nabi Sulaiman bagaimana dia? Kayanya luar biasa. Tapi kekayaan itu sama sekali tidak diambil oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya mengambil dari kekayaan itu untuk menunjang kehidupannya dalam beribadah kepada Allah. Sisanya buat umatnya Allah Subhanahu wa taala, buat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Abdurrahman ibn Auf menangis di malam hari. Takut dia ini tertunda. Karena Abdurrahman bin Auf ini kayanya luar biasa. Padahal dia Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, mubasyar bil jannah. Termasuk salah satu sahabat yang dapat kabar gembira dari Rasulullah masuk ke dalam surga. Karena dia dengan kekayaannya punya niat yang baik tadi. Kerja mengumpulkan kekayaan dengan niat yang baik. Ini penting sekali ya. Supaya kita ini tidak silau dengan harta dunia, tidak dikecoh oleh dunia. Fa in qila fama syartul mubah hatta yasira khairan wa hasanatan kama dzakartum. Kalau timbul pertanyaan lagi, apa syaratnya barang mubah itu supaya menjadi barang yang baik seperti yang kamu sebutkan? Fa'lam, ketahuilah annahu yahtaj likaunihi khairan fil asal ila syartain. Barang mubah itu bisa menjadi baik, barang yang halal, bukan barang yang haram. Kalau barang yang haram sudah tidak mungkin jadi baik. Barang yang mubah, yang halal, itu bisa menjadi baik dengan dua syarat. Kamu kalau punya harta yang mubah, harta yang halal,
punya makanan yang mubah, makanan yang halal, syaratnya menjadi baik itu ada dua. Kalau tidak punya dua syarat ini, maka yang mubah itu bisa menjadi tidak baik kepada kamu. Menjadi tidak baiknya mungkin mendatangkan siksa, atau menjadi tidak baiknya mungkin menyebabkan kamu nanti tertahan di imigrasi akhirat. Walaupun tidak masuk neraka, tapi tertahan di imigrasi akhirat. Orang semua sudah pada lewat masuk surga, kamu mesti tertahan. Karena hisabnya panjang. Ya. Apa syaratnya supaya saya dengan barang halal saya ini tidak dihukum dan tidak tertahan? Ada dua. Ahaduha al-hal. Syarat yang pertama adalah kondisi. Kondisinya harus benar. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-qasdu. Tujuannya harus benar. Ini jadi disimpulkan oleh Imam Ghazali. Apa yang dimaksud kondisi dan tujuan ini? Falhal, kondisinya harus benar. Maksudnya yajibu ayyakuna fi hali udhrin. Pada saat kamu mau mencicipi barang tadi, kamu harus dalam kondisi darurat, bukan syahwat. Ini lebih susah loh ini ya, lebih susah. Jadi kamu ketika mau mencicipi dunia, kamu harus dalam kondisi harus mencicipinya. Karena kalau enggak, kamu bisa sakit atau bisa bermadarat untuk kamu. Nah ini yang masih sering di antara kita berlebih-lebihan apa-apanya ya. Dalam kondisi udzur. Tapi boleh kita juga makan tidak udzur, tapi dengan tujuan. Tapi ini susah, memanage hatinya juga susah, tidak gampang ya. Kamu boleh makan dengan tujuan udzur, atau makan dengan tujuan syukur. Syukur kepada Allah SWT. Jadi saya mau mencicipi ini karena saya ingin bersyukur kepada Allah. Kalau saya merasakan kenikmatannya, saya bakalan berdecak kagum. Tapi ini juga susah memilahnya antara keinginan syahwat atau keinginan untuk bersyukur. Ustaz kok jadi pusing seperti ini ya, agama jadi susah. Nah ini kan kamu mau dapat kedudukan, kalau mau dapat kedudukan, hisab kamu ini terhadap diri kamu harus lembut. Atau dari awal kan Imam Ghazali sudah mengatakan, kamu mau jadi orang awam, apa mau jadi orang yang warok. Kalau mau jadi orang awam ya sudah kayak orang biasanya itu, makan-makan, tidak pakai mikir gitu ya. Kalau mau jadi orang warok, ya setiap makan kamu harus mikir, tujuan kamu ini apa? Saya makan untuk menyenangkan orang, misalnya saya diundang makan, itu baik, tujuan yang baik. Udzur itu termasuk udzur. Kenapa kok termasuk udzur? Ya kalau bukan karena menyenangkan orang ini, saya tidak mungkin makan. Karena saya diundang, ya sudah udzur saya makan. Tapi itu berat loh itu. Apa betul itu? Yang tahu diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah saya disodori kebuli, kalau bukan gara-gara diundang orang ini, tidak mungkin saya makan kebuli ini, mungkin tidak itu? Nah, itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali ini mengajarkan kita untuk menekan keinginan syahwat kita. Jadi kamu kalau makan ya makannya karena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udzur untuk nyambung hidup. Wah. Ini kondisi yang pertama, supaya nanti kalau ini udzur, segala sesuatu yang darurat kan tidak mungkin dihisap oleh Allah. Yang haram saja jadi halal kok. Kalau dalam kondisi darurat, apalagi yang halal, tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahua, bagaimana udzur itu? Kondisi udzur itu in lam ya'khudhu tu'khadh nafsuhu. Kalau dia tidak mengambil makanan tadi, dia akan diambil. Ya ini yu'akhadh indallah ta'ala. Maksudnya kalau dia tidak mengambilnya, maka dia akan diambil. Maksudnya diambil ini dia akan diperhitungkan, dihukum.
Kalau sampai dia tidak makan malah justru dia dihukum. Sebab kalau dia tidak makan, dia ini bisa melukai dirinya sendiri. Tidak boleh orang melukai dirinya sendiri. Tidak makan-makan sampai sakit, tidak boleh. Atau saya kalau tidak makan ini saya tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat karena lemah badan saya. Kalau kamu tidak makan malah kamu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi betul-betul makannya itu buat ibadah. Wa tafsiruhu, tafsir dari ini, ayyakuna haluhu in lam ya'khudh dzalikal mubah yang gotek bisababihi an fardin au sunnatin au naflin. Kalau dia tidak mengambil barang yang mubah yang halal ini, maka dia tidak akan bisa melakukan ibadah fardu atau ibadah sunnah. Atau ibadah sunnah yang mahdhah dan sunnah-sunnah lainnya gitu ya. Tidak bisa melakukan itu. Maka pada saat itu kamu harus makan supaya tidak terputus ibadah kamu. Kalau kamu tidak makan sampai menjadikan ibadah kamu terputus, justru kamu mendapat perhitungan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Tertahan kamu. Fayakunu dzalika afdal min tarkil mubah. Maka pada saat dia makan, pada saat dia makan, makannya dia itu lebih utama daripada dia tidak makan. Gimana ini? Makan lebih utama daripada dia tidak makan. Sebab kalau dia tidak makan itu bisa bermadarat untuk dia. Maka makan itu menjadi utama buat dia, lebih utama. Fa inna tarkal mubahid dunya fadilah. Meninggalkan barang mubah di dunia ini itu sesuatu yang utama. Tapi kalau kamu memakan barang halal di dunia ini untuk menjadikan kamu bisa beribadah, maka itu lebih utama. Itu lebih utama. Itu makanya suatu ketika Imam Ja'far As-Shadiq mengenakan baju yang bagus. Mengenakan baju yang bagus. Datang seorang sufi kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Dia mengatakan, wahai Imam, sesungguhnya aku lihat datukmu Rasulullah SAW bajunya bertambalan, ada tambalannya. Datukmu Ali bin Abi Thalib ada tambalannya. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, bajunya ada tambalannya. Kamu nih nyontoh siapa kamu? Baju kamu tidak ada tambalannya, bagus baju kamu. Bagaimana kamu kok keluar dari jalan kamu? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, zaman sudah berbeda. Zamannya berbeda. Saya dengan baju saya yang bagus ini menampakkan kepada orang bahwa saya tidak perlu pertolongan mereka, saya hanya perlu pertolongan Allah. Tapi kamu dengan baju tambalanmu menampakkan kepada orang kamu perlu belas kasih mereka. Tujuannya beda. Tujuannya beda. Jadi saya mengkonsumsi barang yang halal, pakai baju yang bagus dengan tujuan saya supaya bisa beribadah dengan baik kepada Allah, itu lebih afdol daripada saya meninggalkan baju yang pantas tapi menjadikan saya ini terlihat hina di mata orang. Itu darurat, itu juga darurat, seperti makan juga seperti itu. Contohnya paling mudah itu makan gitu ya. Makan untuk nyambung hidup itu lebih baik kamu makan daripada meninggalkan makan. Jadi gini, saya meninggalkan makan karena saya tidak perlu makan itu utama. Tapi saya makan untuk nyambung hidup, untuk beribadah, itu lebih utama. Itu lebih utama. Wa in kanal halu kadzalik fahuwa halul udzur. Nah, kalau kondisinya dia makan itu seperti ini, maka kondisi makannya itu kondisi makan udzur. Waktunya sudah habis ya. Nah, wa amal qasdu, yang kedua adalah tujuan, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Bidayatul Hidayah. Ini Bidayatul Hidayah sunnah.
fardunya Minhajul Abidin ya. Siapa yang ada keperluan boleh meninggalkan tempat. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa juhdan manna la biktisabin minna mustafa rasuli nahdha bi kulli suli بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan lanjut